Aku sengaja jauhin dia, tapi dianya malah nyamperin. Pasti mau pamer lagi nih, atau enggak dia mau nyemprotin parfum yang dia bawa. Ada yang bau badan lagi nih. Aduh, kalian itu mandi gak sih? Capek banget deh. Bau badan kalian itu bagaikan walang sangit, bahkan lebih menyengat dari hewan itu. Bu Sisan, saya tahu di antara kita bertiga ada yang bau badan, tapi saya memilih diam. Saya nggak mau menyinggung perasaan orang itu. Bu Sisan, udah ya Bu. Kalau ibu terus seperti ini, ibu bisa dijauhin sama warga Bu. Sudah sebagian warga sini yang mulai menjaga jarak sama Bu Sisan, karena ibu selalu menyinggung bau badan mereka, bahkan menyemprotkan parfum banyak. Bu Nita ngomong kayak gitu karena ibu yang bau badan kan? Nih, kalian lihat harga-harga parfum yang saya beli. Mahal-mahal kan? Harga parfum saya sama parfum kalian itu bagaikan langit dan bumi. Sudah jelas beda jauh. Parfum warung mah apa? Sekali pakai langsung hilang tuh baunya. Punya saya dong, tahan lama. Hari ini panas banget ya. Keringat saya sampai bercucuran. Bu Wati, Bu Fitri, badan saya bau nggak Bu? Saya itu suka overthinking. Takut badan saya ini bau. Soalnya saya nggak bisa cium bau badan sendiri. Oh, bau banget. Tubuh Bu Omat bau walang sangit. Kalau nggak percaya, tanya aja Hello Kitty. Hah? Serius Bu Wati? Tapi saya nggak pernah ke sawah. Saya juga nggak pernah makan walang sangit Bu. Nggak kok Bu Ahmad, Bu Wati cuma bercanda aja. Badan Bu Ahmad nggak bau kok. Bu Ahmad kan rajin mandi Bu. Jadi Bu Ahmad tenang aja. Ibu nggak perlu takut. Aduh, bau badan siapa sih? Bau banget nih, baunya kecium dari kejauhan. Coba kalau punya badan itu dirawat, jangan sampai baunya menyengat kayak gini. Terus pakai parfum yang mahal juga. Nih, kayak saya, pakai parfum dari luar negeri. Harganya juga mehong. Ini nggak akan bikin kalian bau badan. Siapa yang bawa badan sih? Kita bertiga ini nggak ada yang bawa badan ya. Kalau ngomong jangan sembarangan Bu. OMG, baunya itu agak kecut campur bau apek. Gak mandi berapa hari sih? Bau banget tahu. Apa nggak sadar ya badannya itu bau? Mandi sana, pakai sabun 7 aroma supaya nggak bau badan. Oh jelas banget sih. Siapa juga yang badannya bau? Saya tahu nih, dia kayak gitu cuma pamer parfum mahal. Apa badan saya yang bau ya? Saya kan lagi keringetan. Siapa tahu aja yang dimaksud Bu Sisan itu bau badan saya. Bu Wati sama Bu Fitri bohong ya? Kenapa kalian berdua nggak jujur aja Bu? Sebenarnya badan Bu Omat bau kecut dikit Bu, tapi gak ganggu saya sama Bu Fitri kok. Kita berdua biasa aja. Tahu ah, males. Lah kok malah marah sih? Wah, udah cair aja nih. Kalau dipakai jalan-jalan cukup nggak ya? Tapi saya juga pengen beli baju. Kayaknya nggak bakal cukup deh. Menurut kalian, mending beli baju atau jalan-jalan nih? Menurut saya beli kebutuhan rumah aja dulu. Beli baju mah nanti aja Bu. Lebih baik beli kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan. Yang harus kita penuhi itu kebutuhan yang pangan dulu. Kalau ada sisa, baru kita beli yang lain. Saya setuju. Baju itu dipakainya cuma sekali atau 2 kali aja. Jadi kayak buang-buang duit. Mending beli kebutuhan pangan Bu. Kalau kebutuhan pangan sudah terpenuhi, barulah kita penuhi sandang dan kebutuhan sekunder kita. Bu Sisan, semprot parfumnya kebanyakan Bu. Baunya juga bikin enak sama batuk. Berlebihan itu nggak baik Bu. Aduh, kasihan ya. Ada yang belum mandi. Di rumah nggak ada air ya? Atau memang malas mandi nih? Coba jangan pakai parfum warung terus. Parfum warung itu nggak akan bisa mengalahkan bau badan kalian. Siapa yang bau badan coba? Di sini nggak ada yang bau badan kok. Kita nyaman-nyaman aja tuh. Badan Bu Cahya yang bau. Bu Cahya nggak sadar apa gimana Bu? Baunya itu nyengat banget. Perpaduan antara bau kecut sama bau ketek basah. Bu Sisan, Ibu nggak boleh gitu Bu. Bu Cahya bisa sakit hati karena Ibu. Kalau gini kan enak. Suasananya juga lebih nyaman. Parfum ini emang benar-benar mantul. Gak nyesel beli seharga motor. Bu Sisan, mulutnya dijaga ya Bu. Perkataan Ibu ini bisa menyinggung. Saya kan sengaja. Kalau saya tidak menyinggung seperti ini, orang yang bau badan itu nggak akan sadar. Saya aja ogah deket-deketnya. Astagfirullah Bu Sisan, Ibu ini benar-benar jahat Bu.
Udah Bu, ini kebanyakan pakainya. Kalau kebanyakan bisa-bisa bikin orang lain pusing Bu. Cukup 2-3 semprot aja Bu. Saya kepikiran apa kata Bu Sisan, Bu. Apa badan saya sebau itu ya? Sampah-sampah dia nyemprotin parfum banyak gitu. Semalam saya nggak bisa tidur. Saya selalu mikirin itu, Bu. Jangan mulus pundak saya seperti itu, Bu. Takutnya bau keringat saya nempel di tangan Ibu. Saya nggak mau tangan Bu Nita bau gara-gara keringat saya, Bu. Saya bukan tetangga seperti Bu Sisan. Bu Cahya jangan minder gitu ya. Bu Sisan itu cuma mau pamer parfum mahal dia. Tapi Bu Sisan bilang kalau badan saya bau, makanya saya minder. Saya juga beli parfum buat jaga-jaga. Bu Cahya kena nyinyir Bu Sisan ya? Nggak usah didengar Bu. Bu Sisan itu cuma pamer parfum mahal yang dia beli di luar negeri. Kalau Bu Cahya cuma bau kecut mah, cuek aja Bu. Ini bukan cuma bau kecut, badan saya ini memang bau. Saya sakit hati sama perkataan Bu Sisan, tapi mau marah juga nggak ada gunanya. Tetangga kayak Bu Sisan itu jangan ditemenin, biarin aja dia hidup sendiri. Pak Mana bener, orang kayak Bu Sisan pantasnya dijauhin. Aku sengaja jauhin dia, tapi dianya malah nyamperin. Pasti mau pamer lagi nih, atau enggak dia mau nyemprotin parfum yang dia bawa. Ada yang bau badan lagi nih. Aduh, kalian itu mandi gak sih? Capek banget deh. Bau badan kalian itu bagaikan walang sangit, bahkan lebih menyengat dari hewan itu. Bu Sisan, saya tahu di antara kita bertiga ada yang bau badan, tapi saya memilih diam. Saya nggak mau menyinggung perasaan orang itu. Bu Sisan udah ya Bu, kalau Ibu terus seperti ini, Ibu bisa dijauhin sama warga Bu. Sudah sebagian warga sini yang mulai menjaga jarak sama Bu Sisan karena Ibu selalu menyinggung bau badan mereka, bahkan menyemprotkan parfum banyak. Bu Nita ngomong kayak gitu karena ibu yang bau badan kan? Nih, kalian lihat harga-harga parfum yang saya beli. Mahal-mahal kan? Harga parfum saya sama parfum kalian itu bagaikan langit dan bumi. Sudah jelas beda jauh. Parfum warung mah apa? Sekali pakai langsung hilang tuh baunya. Punya saya dong, tahan lama. Ini bukan tempat ajang pamer. Kalau mau pamer barang-barang mewah jangan di sini. Semprot lagi supaya nggak bau badan. Biarin aja Bu, jangan samakan diri kita dengan jelmaan iblis. Pergi sana. Yang bau badan itu kamu, yang belum mandi itu kamu, Bu Sisan. Tuh, lihat aja badan kamu, kucel banyak dakinya. Giliran omongannya dibalikin, gak terima. Kita lihat aja nanti Bu Sisan akan mendapatkan balasannya. Beli merek apa lagi ya? Tapi hampir setiap merek aku punya. Apa beli merek cuci lagi ya? Atau apa merek Doer? Apa merek parfum Valentina ya? Aduh, bingung banget nih. Ke acara pengajian nanti harus memancarkan aroma yang baru nih. Itu uang aku, Mas. Kenapa kamu ambil uang itu? Aku bakal stop ngasih uang bulanan. Kamu itu boros. Buat apa parfum sebanyak ini kalau cuma dipakai sekali saja? Harga parfum ini mahal banget, Bu. Kata kamu, aku boleh beli apa aja pakai uang itu. Kok sekarang berubah pikiran gini sih? Semua ini gara-gara kamu yang suka pamer. Kamu juga selalu mengejek orang yang bau badan. Bahkan kamu menyemprotkan parfum tanpa rasa bersalah, Bu. Mereka bau badan, Mas. Emangnya kamu nyaman deket-deket sama orang bau badan? Aku sih enggak. Bikin mual, Mas. Jijik. Mereka nggak pernah mandi. Mulutmu harimaumu, Bu. Hati-hati dengan segala kata yang selalu kamu ucapkan. Perkataan itu bisa jadi doa, Bu. Kata-kata aku emang menyakitkan, tapi bisa menyadarkan mereka yang bau badan, Mas. Bu Cahya aja selalu wangi karena aku ngata-ngatain dia. Itu ada baiknya juga buat mereka. Tapi cara kamu itu tetap salah, Bu. Apalagi membandingkan parfum kamu dengan parfum warung. Itu salah besar, Bu. Susah kalau ngomong sama bapak-bapak tuh. Bau badan siapa ini? Masih pagi kok udah bau badan sih? Makanya mandinya sama luluran supaya kuman yang ada di badan itu menghilang. Oh, jadi kalian berdua yang bau badan. Kalian gak mandi ya? Bisa-bisanya main gak mandi dulu. Kalian nyaman apa? Pergi main tapi gak mandi. Kalau gini kan lebih enak. Kalian gak bau badan lagi. Setelah ini mandi ya. Tuh, ketek kalian digosok-gosok sampai bersih ya. Ketek kalian itu bau asem. Pokoknya bau banget. Badan aku nggak bau, Bu. Aku juga udah mandi. Bahkan aku udah pakai minyak telon sama bedak juga. Masa anak sewangi ini dibilang bau badan? Aku bilangin ke ibu nih. Minyak telon mah gak bisa ngalahin bau badan kamu. Ini dong,
Kayak parfum ibu yang mahal, belinya di luar negeri. Parfum ini bisa mengalahkan bau yang akan menempel di baju kita. Kalian berdua mana mampu beli? Minyak telon itu mahal, Bu. Kita juga selalu wangi karena minyak telon. Bu Sisan nggak boleh sombong gitu. Saya nggak sombong, saya cuma ngasih tahu aja. Gak ada berubahnya. Dia udah dijauhi banyak orang tapi masih aja ngejek orang lain. Anak-anak aja kena ejekan sama dia. Kalian kenapa jauhin saya kayak gini? Kalian insecure sama pakaian juga harumnya parfum saya ya? Wah, jelas sih. Semua ini mahal-mahal. Kalian mana mampu beli? Ibu Sisan bau banget, baunya kayak got tumpah. Enak aja, badan saya ini wangi parfum yang harganya 50 juta. Kamu itu anak kemarin yang ada di taman bermain kan? Dasar, anak gak punya sopan santun. Baunya kayak bau bangkai. Apa parfum mahal baunya kayak gitu, Bu? Saya ini wangi. Saya pakai parfum doer. Kalian berdua jangan ngomong sembarangan ya. Parfum mahal dibilang bau. Jaga ya mulut kalian. Anak-anak ini nggak bohong, Bu. Bu Sisan itu bau kotoran. Terus ada campuran bau bangkai gitu. Bu Sisan habis dari mana sih, Bu? Apa Bu Sisan salah pakai parfum, Bu? Gak mungkin saya bu kotoran. Saya ini pakai parfum yang wangi. Kalian jangan berbicara ngalir ngidul ya. Parfum ini mahal. Gak kayak parfum warung kalian itu. Yang ada kalian yang bau badan. Siapa yang bicara ngalor ngidul, Bu? Hidung kita masih berfungsi, makanya kita berkata dengan jujur. Ini rumah Allah, buat apa kita berbohong? Tuh kan bener, mulutmu adalah harimaumu. Kalau kita berkata jelek ke orang lain, pasti kata-kata itu balik lagi ke diri kita. Aku udah mandi sampai 3 kali. Baunya pasti udah hilang. Jadi aku bisa tampil mewah dan wangi lagi. Kerela banget parfum semahal dan semewah ini dibilang bau kotoran. Dasar kampungan. Kamu habis mandi pakai air got apa gimana sih? Badan kamu ini bau banget, Bu. Apa kamu sengaja main di got dekat rumah sampai bau-bau kotoran kayak gini? Mas, aku ini habis mandi ya. Malahan aku mandi sampai 3 kali. Masa badan aku masih bau sih? Tadi aja di musola orang-orang ngomong kayak gitu sama aku. Kamu itu sama aja kayak mereka, Mas. Kamu merasa kalau kamu itu wangi, Bu. Kamu gak sadar bau kamu yang sebenarnya itu kayak gimana? Mas, aku ini wangi, Mas. Aku bisa cium tubuh aku, Mas. Tadi aku pakai parfum banyak, Mas. Dan tubuh aku langsung wangi. Hidung kamu aja kali yang lagi ada masalah. Bukan hidung aku yang bermasalah, tapi hidung kamu, Bu. Semua orang bilang kamu itu bau badan, dan aku mengiyakan itu. Badan kamu semakin bau, Bu. Jangan pakai parfum lagi, ini azab buat kamu. Dulu kamu sering ngejek orang bau badan. Bahkan kamu juga pamer parfum mahal kamu, Bu. Apa? Ajab. Tapi kenapa malah badan aku yang bau, Mas? Aku sama sekali nggak cium bau aneh, Mas. Yang aku cium itu wangi parfum yang aku pakai, bukan bau got atau bau kotoran, Mas. Pak, Bu, apa badan saya bau? Padahal saya baru aja pakai parfum mahal saya, bukan parfum murahan kayak kalian. Masa iya saya masih bau? Ini bukan parfum mahal atau murah, Bu, tapi ini soal omongan ibu yang berbalik pada diri ibu sendiri. Ini karena ibu suka mengejek bau badan ke banyak orang, Bu. Gak mungkin, Bu. Saya bukan mengejek, tapi saya cuma ngomong apa yang hidung saya rasakan. Bu Cahya aja masih bau badan, makanya pakai parfum mahal, Bu. Udah kena azab juga, masih aja ngejek. Introspeksi diri, Bu. Badan kamu itu lebih bau. Bahkan baunya menyengat dan sulit dijelaskan. Bu Sisan, mandinya yang bersih, Bu, supaya badan ini wangi seperti dulu, Bu. Sekarang badan Bu Sisan ini bau banget, Bu. Saya aja nggak tahan sama baunya. Tuh, Pak Ero aja nyium baunya. Masa Bu Sisan enggak sih? Badan saya ini wangi, badan kalian itu yang bau. Ngajak berantem nih orang. Kena azab bukannya tobat malah makin-makin ya. Bu Sisan ini memang pantas hidup dengan bau badan ini. Dan Bu Sisan gak bakal punya temen. Sudah. Jangan bertengkar seperti anak kecil. Bu Sisan yang mulai duluan. Dia yang gak pernah ngaca, Pak. Bu Sisan harus dibeliin kaca segede bumi ini, Pak. Iya. Nanti kita beliin. Bu Cahya tenang dulu ya. Jangan emosi, Bu. Ini tempat umum, Bu. Aku harus ke dokter. Aku gak mau badan aku bau gini. Jadi tidak ada yang salah dengan tubuh istri saya, Dok. Tapi kok ini bau banget ya, Dok? Apa dokter bisa tahan sama bau istri saya, Dok? Iya,
Tidak ada yang salah dari tubuh Bu Sisan. Bahkan kondisi tubuh Bu Sisan ini sangat baik. Mustahil badan Bu Sisan mengeluarkan bau semenyengat ini, Pak. Terus berasal dari mana bau ini, Mas? Dokter aja nggak bisa jelasin ke aku, Mas. Kedatangan aku ke sini untuk mendapatkan jawaban, Mas. Tapi aku nggak puas sama apa yang aku dapatkan, Mas. Ini murni dari Allah, Bu. Banyak orang yang sakit hati karena ejekan kamu. Mulai dari Bu Cahya, Bu Omat, bahkan sampai Bu Nita. Bisa aja bau ini berasal dari rasa sakit yang mereka rasakan, Bu. Terus aku harus gimana, Mas? Aku nggak mau bau badan seperti ini. Semua orang pergi menjauh sambil menutup hidung. Mereka nggak mau deket-deket sama aku, Mas. Kita bicarakan ini di rumah ya, supaya kamu lebih leluasa lagi. Kalau di sini nggak enak, ada Bu Dokter. Kalau di rumah kan cuma ada kita berdua. Bu Dokter, terima kasih banyak ya, Bu. Kami berdua pamit, Dok. Kalau murni dari Tuhan pasti susah. Mau diperiksa pakai alat sebagus dan semahal apapun gak akan bisa. Mas, sekarang aku percaya sama kalimat mulutmu, harimaumu. Aku melukai banyak hati, Mas. Aku juga sadar ejekan aku selama ini balik ke diri aku sendiri, Mas. Ini aku yang bau badan, dan bau ini tidak bisa aku hilangkan, Mas. Masa nggak bisa hilang? Pasti bisa kok, Bu. Asalkan satu. Apa, Mas? Aku harus beli parfum lebih mahal lagi? Atau setiap menit aku harus mandi, Mas? Atau aku berendam di air susu sampai bau badan ini hilang, Mas? Bukan, kamu harus berhenti menyombongkan parfum mahal kamu, Bu. Bukan hanya itu, kamu harus meminta maaf kepada orang-orang yang kamu ejek. Jangan takut tidak mendapatkan maaf. Mereka pasti mau maafin kamu, Bu. Apa benar mereka akan memaafkan kesalahan aku, Mas? Iya, Bu, mereka pasti maafin kamu. Sekarang kamu temuin mereka ya. Jangan malu mengakui kesalahan yang telah kamu perbuat. Justru lebih baik mengakui daripada lari dari kesalahan itu. Iya, Mas, aku akan menemui mereka sekarang juga, Mas. Pak, Bu, maksud kedatangan saya ke sini untuk meminta maaf kepada kalian. Saya ingin menebus kesalahan saya kepada kalian semua. Maafkan perkataan saya yang dulu selalu mengejek kalian. Kini saya sadar saya ini menyakiti perasaan banyak orang. Saya terima maaf Bu Sisan. Jangan pernah berkata sembarang lagi ya, Bu. Karena perkataan itu bisa balik ke diri Ibu sendiri. Saya juga sudah memaafkan Bu Sisan. Jadikan semuanya pembelajaran ya, Bu. Jangan menyombongkan parfum mahal Ibu lagi. Dan jangan ngejek orang bau badan lagi. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak. Wangi. Apa ini? Kayaknya wangi ini berasal dari badan Bu Sisan deh. Wah, setelah mendapatkan maaf, badan Bu Sisan langsung wangi. Badan Bu Sisan gak bau lagi. Iya ya, badan Bu Sisan gak bau lagi. Pak, Bu, saya gak bau lagi. Ini semua karena kalian. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Coba kalau saya nggak dapat maaf dari kalian, saya akan hidup dengan badan yang bau. Masya Allah, Allah telah menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Tetap jadi tetangga yang baik ya, Bu. Jangan mengejek-ngejek orang lain. Iya, Bu Cahya, saya akan berhenti mengejek orang lain. Saya juga nggak akan menghina ibu-ibu yang pakai parfum dari warung lagi. Saya juga nggak akan menghina ibu-ibu yang pakai parfum dari warung lagi. Saya berjanji.